Pagi, perkenalkan saya Herwansyah dari kelompok 7 akan membahas materi listrik bahan konduktor. Pada pembahasan kali ini, kelompok kami akan membahas materi tentang listrik bahan konduktor. Berikut adalah poin-poin tentang materi yang akan dibahas terdiri dari 1. Pengertian bahan konduktor. 2. Bagaimana cara kerja konduktor. 3. Sifat-sifat bahan konduktor. 4. Penggunaan bahan konduktor dalam kehidupan sehari-hari. 5. Perbandingan konduktor dalam isolator. Baik, yang pertama, pengertian bahan konduktor. Definisi bahan konduktor. Konduktor adalah bahan yang dapat mengantarkan arus listrik dengan baik karena memiliki elektron bebas. Konduktor merupakan suatu bahan atau zat yang dapat menghantarkan panas dan juga arus listrik. Konduktor dapat berbentuk zat cair, padat maupun gas. Bahan konduktor memiliki sifat yang konduktif, di mana materialnya dapat menghantarkan panas dan juga listrik. Yang kedua, bagaimana cara kerja konduktor. Konduktor adalah bahan dengan elektron yang mengalir bebas dari partikel ke partikel. Ujung konduktor apabila dihubungkan dengan tegangan kecil saja, maka elektron akan bergerak bebas sehingga mendukung terjadinya aliran elektron atau arus listrik. Konduktor memiliki elektron bebas di permukaan yang memungkinkan arus mengalir dengan mudah. Inilah alasan mengapa bahan tersebut dapat mengantarkan listrik. Materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya Zulkifli. Baik, perkenalkan nama saya Zulkifli Rayanowarela akan membahas contoh-contoh konduktor. Yang pertama, panci. Karena dapat menghantarkan panas yang berasal dari api ke minyak, makanan atau air yang sedang dimasak. Yang kedua, wajan. Sama seperti panci, wajan juga benda konduktor yang dapat menghantarkan panas yang berasal dari api ke minyak, makanan atau air yang dimasak. Yang ketiga, ceret. Sama seperti panci, dapat menghantarkan panas yang berasal dari api. Yang keempat, catokan rambut. Alat kecantikan ini termasuk contoh benda konduktor karena dapat menghantarkan panas dari listrik. Yang kelima, setrika. Alat setrika pakaian bagian alas yang terbuat dari besi termasuk contoh benda konduktor karena dapat menghantarkan panas dari listrik. Yang keenam, solder. Solder digunakan untuk memperbaiki alat-alat elektronika. Logam yang digunakan terbuat dari bahan konduktor. Karena itu, benda ini dapat menghantarkan panas dari sumber panas. Berikut adalah sifat-sifat konduktor di bawah ini. Yang pertama dari daya hantar listrik. Daya hantar listrik adalah kemampuan suatu bahan untuk menghantar arus listrik. Konduktor memiliki daya hantar listrik yang tinggi karena elektron-elektron di dalamnya bebas bergerak, memungkinkan arus listrik mengalir dengan mudah. Contoh bahan konduktor dengan daya hantar listrik adalah tembaga dan aluminium. Yang kedua, koefisien temperatur tambahan. Koefisien temperatur tambahan menunjukkan perubahan daya hantar listrik suatu bahan konduktor saat suhu berubah. Untuk konduktor, umumnya daya hantar listrik berkurang saat suhu naik karena getaran atom dalam konduktor bertambah dengan kenaikan suhu yang menghambat pergerakan elektron. Yang ketiga, daya hantar panas. Daya hantar panas adalah kemampuan suatu bahan untuk menghantarkan panas. Konduktor umumnya juga memiliki daya hantar panas yang tinggi, sehingga mereka dapat menghantarkan panas dengan baik. Logam seperti tembaga dan aluminium adalah penghantar yang baik. Yang keempat, daya tegangan listrik. Daya tegangan listrik atau tensile strength adalah kemampuan konduktor untuk menahan tarikan atau tegangan tanpa putus. Sifat ini penting dalam penggunaan kabel di mana konduktor memiliki daya elektromotoris termo atau yang disebut termoelektromotoris adalah tegangan listrik yang dihasilkan akibat adanya perbedaan suhu antara dua titik pada konduktor. Fenomena ini dikenal sebagai termoelektrik atau efek perbedaan suhu pada konduktor yang menyebabkan perbedaan energi kinetik elektron.
yang pada gilirannya menimbulkan pergerakan muatan listrik dan menghasilkan tegangan listrik. Ya, izinkan saya melanjutkan pembahasan dari rekan saya. Berikutnya di sini ada jenis-jenis bahan konduktor. Bahan-bahan konduktor terbagi menjadi 7, yaitu yang pertama perak, kemudian logam. Logam tersendiri dibagi menjadi tembaga dan aluminium. Kemudian grafit, emas, baja, larutan elektrolit, dan air laut. Di sini dengan saya Ariel Prasetyo akan membacakan jenis-jenis bahan konduktor serta penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada bahan perak. Bahan perak sendiri dalam penggunaan sehari-hari itu ada kabel konektor audio. Berikutnya logam. Untuk logam sendiri, penggunaan dalam kehidupan sehari-harinya itu ada kabel listrik, kabel konektor, serta alat setrika. Kemudian grafit. Untuk grafit sendiri dalam kehidupan sehari-hari terdapat baterai serta kontak listrik. Kemudian ada emas. Emas sendiri dalam kehidupan sehari-hari sebagai konduktor perangkat elektronik, laptop, ponsel, komputer. Kemudian ada baja. Baja sering ditemui di rel kereta api sebagai konduktor untuk arus listrik dalam sistem kereta listrik. Kemudian larutan elektrolit. Larutan elektrolit sering ditemui di air aki dari larutan asam sulfat, cairan infus yang mengandung natrium klorida yang terionisasi. Baik, di sini saya akan membahas tentang perbandingan konduktor dan isolator. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kristo Jaterpagaya. Di sini terdapat 5 poin yang dimana kuat daya antar panas arus listrik. Pada poin pertama, konduktor adalah benda yang dapat menghantarkan listrik dan panas dengan baik. Konduktor memiliki banyak muatan bebas yang memungkinkan arus listrik mengalir dengan mudah. Sedangkan isolator, benda yang tidak dapat menghantarkan listrik dan panas dengan baik. Isolator memiliki sedikit atau tidak ada elektron bebas sehingga sulit mengalirkan arus listrik. Pada poin yang kedua yaitu pergerakan elektron, yang dimana konduktor terikat longgar oleh inti atom sehingga dapat bergerak bebas di dalam material saat ada medan listrik. Pergerakan elektron ini memungkinkan arus listrik mengalir, sedangkan isolator terikat erat dengan inti atomnya sehingga sulit bergerak. Isolator sendiri memiliki resistansi tinggi terhadap aliran listrik dan tidak memiliki elektron bebas yang dapat bergerak dengan mudah. Pada poin yang ketiga yaitu bahan penyusun. Konduktor memiliki banyak elektron bebas yang terikat longgar oleh inti atom. Elektron-elektron ini dapat bergerak bebas di dalam material saat ada medan listrik, sehingga memungkinkan aliran arus listrik. Sedangkan isolator memiliki elektron yang terikat dengan inti atomnya, sehingga sulit mengalirkan arus listrik. Isolator menghambat aliran elektron bebas dari atom ke atom dan molekul-molekul. Pada poin yang keempat yaitu konduktivitas termal. Konduktivitas termal di konduktor tinggi, sedangkan di isolator rendah. Konduktivitas termal adalah sifat material yang memungkinkan panas dapat melewatinya. Yang pada poin terakhir yaitu perbedaan potensial. Jika diberikan perbedaan potensial, elektron bebas dalam konduktor akan bergerak dari atom ke atom. Pada isolator, elektron bebas akan tetap diam meski terdapat perbedaan potensial. Baik, kita masuk ke pembahasan yang berikutnya yaitu di sini saya akan menyimpulkan dari seluruh materi yang terkait pada pembahasan kita kali ini, yaitu bahan konduktor memainkan peran penting dalam teknologi modern, terutama dalam perangkat yang memerlukan penghantaran arus listrik atau panas. Pemahaman tentang konduktor, cara kerjanya, serta perbedaan antara konduktor dan isolator adalah esensial untuk mendukung inovasi di bidang teknologi listrik dan elektronik. Sekian dari kelompok kami, jika ada kurang atau salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.